Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Miko Chef 1802, channel berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki barang-barang elektronik yang rusak yang ada di sekitarnya sahabat-sahabat semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Miko Chef akan berbagi ilmu, berbagi cara, berbagi trik memperbaiki sebuah kipas angin Cosmos ini. Kipas angin Cosmos 16 SDB. Kipas angin Cosmos ini rusaknya itu tidak mutar dan juga tidak ada getaran di dinamo di sebelah sininya, itu tidak ada getaran karena udah Miko service tadi kita coba. Sebelum kita menuju ke tutorialnya, apabila video tutorial kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 1802. Sebelum Miko Service memberikan trik supaya dalam perbaikan kipas angin apapun itu mereknya, apapun itu produknya itu tidak rusak-rusak lagi, kita cek dulu beberapa spool kecepatan di kipas anginnya. Kita bongkar dulu bagian saklar kecepatannya yang ini. Ini saklar kecepatannya. Nanti kita coba cek lewat kabel output dinamonya, yaitu kabel biru ini, terus merah, oranye, sama abu-abunya. Seperti biasa kita memakai tester analog. Kita copot dulu sekun kabelnya. Ya, kita cek dulu kondisi air fuse yang ada di dalam dinamonya. Kita tempelkan port merah ke kabel biru dari dinamonya, terus port merahnya kita tempelkan ke kabel warna merah, tidak bergerak, oranye tidak bergerak, abu-abu tidak bergerak. Padahal kalau port merah sama port hitamnya ditempelin, jarum testernya bergerak. Berarti ini menandakan kalau air fuse atau thermofuse yang ada di dalam dinamonya itu udah putus. Nah, sebelum kita mau melangkah ke triknya, kita juga harus wajib mengetahui kondisi lilitan atau kondisi spool di dinamonya itu udah masih bagus apa udah pada terbakar atau udah pada putus. Itu dengan cara kita ngecek pakai tester analog lagi di kabel kecepatan yang ini, merah, oranye, sama abu-abunya. Kita tempelkan kayak gini aja random, karena ini spoolnya di seri. Ya, jarum testernya bergerak, jarum testernya juga bergerak juga full, bergerak juga full. Kalau ketiga kabel yang masuk ke saklar kecepatan yang ini itu di tester pakai tester analog, jarum testernya bergerak full, itu kemungkinan besar itu kondisi spool dinamonya itu masih bagus. Berarti cuma air fuse atau thermofuse yang putus. Kita langsung menuju ke triknya aja. Sebelum kita menuju ke triknya, sahabat-sahabat siapkan dulu termostat Magicom-nya. Terus siapkan juga kabel bekas serabut. Ini tujuannya untuk menjemper kabelnya nanti. Setelah sahabat-sahabat udah menyiapkan kedua alat ini, terus selanjutnya kita langsung menuju ke triknya. Kita sobek kabel hitam ini kabel output atau selongsong kabel output
dari dinamonya. Ya, ini kan ada 4 kabel warna oranye, abu-abu, merah sama biru. Karena tadi kabel yang langsung terhubung dengan kabel colokannya itu kabel warna biru, kita potong kabel warna birunya. Yang kita ambil yang ini, yang menuju ke bawah, bukan yang menuju ke dinamonya, yang bukan menuju ke lilitannya. Terus kita langsung kupas kabelnya. Nah, kabel kuning ini kita sambungkan ke kabel warna birunya. Terus kalau sahabat-sahabat ada solder, disolder aja supaya lebih kuat dan lebih kencang. Kalau nggak ada solder, kita langsung solasi aja pakai solasi bakar maupun solasi yang kayak gini. Terus setelah kabel kuningnya udah kita kupas, kita masukkan ke salah satu kaki termostatnya, bebas. Kaki termostatnya yang mana aja bebas. Terus selanjutnya sahabat-sahabat ambil kabel lagi buat dipasang ke kaki yang satunya lagi, yang sini. Ini microservice juga udah siapkan kabelnya. Kita tinggal kupas ujung kabelnya. Ya, kurang lebihnya kayak gini. Terus kabel yang ini, yang satunya lagi, kita nanti langsung gabungkan dengan kabel kapasitor yang warna merah. Kabel kapasitor yang warna merah ini kita kupas dulu kabel kapasitornya. Ya, kurang lebihnya kayak gini. Kabel dari output dari termostatnya kaki yang satunya kita gabungkan dengan kabel warna merah dari kapasitornya. Terus kita kasih solasi supaya lebih aman. Sebelum kita mencoba kipas angin ini udah muter apa belum, kita juga wajib cek putaran as dinamonya ataupun putaran as baling-balingnya pakai tangan aja kayak gini. Kalau dirasa berat, kita entengkan dulu, kita ringankan dulu, karena salah satu penyebab kipas angin airfuse-nya putus itu yaitu ininya, as baling-balingnya itu putarnya udah berat atau udah serat, sama yang punya atau sama konsumennya dinyalakan terus, yang mengakibatkan dinamonya itu panas, dan panasnya itu melebihi kapasitas nilai di airfuse-nya, sehingga airfuse-nya jadi putus dan kipas angin Cosmos ini pun jadi mati total. Ya, karena ini asnya juga lumayan berat, kita ringankan dulu. Kita teteskan oli langsung aja dulu. Ya, karena as baling-baling ini udah enteng, udah lancar, kita langsung coba putaran as baling-balingnya. Kita kasih solasi supaya tahu putarannya itu ke arah mana. Karena kalau kita salah menyambung ke kabel kapasitor ini, itu putarannya akan ke arah kiri dan anginnya itu akan lewat belakang, bukan menyembur ke depan tapi menyemburnya ke belakang. Nanti kalau putarannya benar, ini mutarnya ke arah kayak gini ya sahabat-sahabat semuanya, ke arah kanan kayak gini. Ya, kita coba colokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sakanya kita on kan. Ya, udah benar. Ini kipas angin Cosmosnya mutarnya udah ke arah kanan itu. Nanti microservice tinggal rapikan sambungan-sambungannya. Terus
tugas terakhir kita yaitu ini, kita tempelkan termostat Magicom ini tuh ke bodi dinamonya, ke bodi sininya. Biasanya Miko Service selalu gabungkan ke salah satu skrup gearboxnya ya. Intinya kepala dari termostat yang aluminium itu wajib menempel ke bodi besi dinamonya supaya bisa merasakan panas dari dinamonya. Karena termostat ini itu kerjanya itu kalau udah ada panas yang masuk ke termostatnya itu ini kan tadi kan angkanya 83 derajat celciusan. Biasanya itu termostat ini akan bekerja itu di titik antara 80 sampai 83 derajat celcius, baru termostat ini akan memutuskan akan aktif atau akan memutuskan sendiri ya. Jadi kayak gitu triknya, cukup gampang dan cukup simpel kan sahabat-sahabat semuanya. Kalau kipas angin sahabat-sahabat semuanya udah dipasangin termostat kayak gini, terus tiba-tiba baling bannya itu tidak mutar, itu dipastikan harus, itu berarti termostatnya ini udah bekerja atau udah aktif. Berarti penyebabnya itu as dari dinamonya ini itu udah mutarnya itu udah serat atau udah berat, harus dilancarkan lagi, harus diringankan lagi, harus dientengkan lagi as dari baling-baling kipas anginnya ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Miko Service yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menyimak video tutorial kali ini, yaitu video memperbaiki kipas angin Cosmos 16 SDP yang rusaknya itu mati total dikarenakan air fuse-nya itu putus. Apabila video tutorial kali ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, Miko Service mohon bantuannya dengan tekan like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat lainnya supaya ilmu yang sedikit dan yang sederhana ini bermanfaat juga untuk sahabat-sahabat lainnya. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya diaktifin supaya sahabat-sahabat bisa langsung mendapatkan ilmu yang terbaru dari Miko Service 1802. Apabila dalam video belajar kali ini ada kata-kata yang kurang jelas, ada kata-kata yang kurang sopan, Miko Service mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian video tutorial kali ini, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.